warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan mekanisme konsep pemahaman Islam, tadi ada istilah menjaga akal, supaya karena akal ini bisa liar atau tidak, harus dijaga. Dan menurut pemahaman saya, bahwa manusia itu selain akal juga ada unsur nafsu. Kemudian ada juga namanya qalbu, hati. Berarti ada akal, nafsu, dan qalbu. Ini semuanya merupakan satu kesatuan unsur insan, manusia ini. Dari ketiga ini, jika ada yang bermasalah, pasti akan menimbulkan bermasalah pada manusia. Mungkin konsep penjagaan akal mungkin salah satu saja mungkin disampaikan Ustaz. Tapi kalau pemahaman kita yang saya baca, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan bahwa jika hati itu baik maka semua diri itu akan baik. Ya. Dan nafsu itu harus dikekang, harus dijaga melalui ibadah. Dan endingnya nanti output dari semua itu adalah akhlak. Makanya Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan atau memperbaiki akhlak. Mungkin bisa diberi pencerahan Ustaz terkait konsep penjagaan akal, kemudian juga muaranya nanti yang akhlak yang kaitan dengan unsur qalbu dan nafsu ini seperti apa Ustaz? Mungkin bisa dipaparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jadi sebetulnya nanti tatanan hierarkisnya dalam metodologi kita kenal namanya maqasidus syariah. Ada namanya bab. Kalau mungkin belajar di ilmu syariah nanti satu semester kita bahas maqasidus syariah. Nah, tujuan ya adanya syariat itu ya salah satunya adalah hifdzul akal atau memelihara akal. Yang pertama, memelihara akal itu dalam peringkat daruriyah. Contoh misalkan ini darurat gitu, darurat akal. Meminum minuman khamar. Ketika ada khamar, kemudian bagaimana khamar itu adalah keras, merusak, akal bisa oleng, bahkan bisa lupa, bisa juga rusak, konslet dan seterusnya. Ya, maka ya di sini berakibat ya terancamnya eksistensi akal. Jadi harusnya akal itu berpikir, menciptakan inovasi kreatif, karena minuman khamar itu rusak, mandek, mati gitu. Nah, oleh karenanya produk hukumnya adalah khamar itu haram. Nah, sekarang ini khamar itu juga berkembang. Kullu muskirin, apakah khamar saja yang diminum kemudian kalian tapi juga mungkin atau mungkin bahan-bahan yang lain, herbal ini gitu ya. Kan tidak tahu juga kita ini herbal atau memang narkoba kan kita. Misalkan ada orang ini herbal, kalau itu langsung seger misalkan gitu ya. Nah juga jadi perhatian kita di Muhammadiyah ya, di kesehatan, terutama pengembangan herbal, jangan sampai herbal itu ternyata di dalamnya ada. Kemudian melihara akal dalam peringkat hajiat, kebutuhan. Contohnya misalkan kebutuhan menuntut ilmu di pasir, di tanah Grogol masih syuhada, minimal kebutuhan. Tidak mungkin saya di sini atau ustadznya pun umurnya sudah tua, sudah punya generasi belum? Kan begitu? Sudah punya generasi Islam belum? Jika tidak mempersiapkan, maka kita kan dosa. Ya. Kita kena dosanya karena mencari ilmu syar'i itu fardu kifayah untuk menyampaikan. Ya, tidak boleh seseorang untuk berperang semuanya, harus ada ya satu golongan yang takhassus
memahami ilmu agama. Karena pimpinan-pimpinan kita juga anak-anaknya tidak banyak yang mau jadi ulama, Pak. Mohon maaf ya, tidak banyak menjadi ulama. Berat jadi ulama itu. Aduh, ini menghafalnya gimana, khusus Al-Quran, hadis dan seterusnya, gitu ya. Belum khusus dan seterusnya. Nah, ketika kebutuhan akal itu berarti ya bagaimana memahami ilmu pengetahuan. Nah, sekiranya itu dilakukan, ya, maka tidak akan merusak akal, ya, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu itu mempersulit, maka ilmu itu ya merusak akal. Gitu. Ada ilmu mempersulit, wah semakin Anda tidak paham, semakin berhasil dosennya, itu masalah. Nah, ini ya, semakin sulit, semakin bermasalah sebetulnya, gitu ya. Karena akal itu tidak mampu ya mentransfer ini bermasalah, ini tidak masuk akal. Makanya orang Islam itu harus rasional, tidak boleh irasional. Ya, ketika akal ini tidak masuk akal, kira-kira di sini ada itu, kepercayaan seperti ini dan seterusnya, kan tidak irasional. Maka akal itu bisa tersesat karena tidak irasional, mempercayai sesuatu yang irasional, gitu ya. Oleh karenanya salah satunya tauhidnya Muhammadiyah adalah bagaimana ya bid'ah, khurafat, tahayul itu tidak ada lagi di kalangannya, karena supaya akal ini rasional, ya, berbicara rasional. Kemudian yang ketiga sebagai jawaban, ini pembuka, memelihara akal dalam peringkat taksiniyah. Taksiniyah itu apa? Contohnya menghindarkan diri dari menghayal. Ya, ini taksiniyah. Atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Ya, hal ini erat kaitannya dengan apa? Dengan akhlak, dengan etika, ya, yang tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung. Tapi orang menghayal, kira-kira banyak orang menghayal kan jadi gila, gitu ya. Nah, ini juga salah satu ya bagaimana kita hibdul akal. Lalu kaitannya dengan nafsu apa? Nafsu itu hal yang berbeda. Ya, hal yang berbeda. Kan orang itu dari akal itu dia bernafsu, muaranya karena nafsu. Orang tidak menerima hisab itu kan karena nafsu juga, gitu ya. Tidak menerima ilmu pengetahuan itu kan nafsu. Kalau kita melihat ke sini, dan nafsu itu dua. Ada nafsu yang menerima, ada nafsu juga yang menolak. Nafsu mutmainnah dan nafsu lawamah. Yang menolak itu ya nafsu lawamah itu. Bagaimana menciptakan kegaduhan, provokasi, pokoknya yang penting beda, gitu ya. Nah, kalau sudah yang penting beda, ini namanya nafsu lawamah, gitu. Yang harus kita jauhi. Yang kita inginkan adalah nafsu mutmainnah, ya ayyatuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Syarif Iman. Jazakallahu khairan katsiran. Mungkin ini bagian kita pada pagi hari ini. Dipersilakan kepada para sekalian untuk suruh langsung dan juga hidangan di belakang juga bisa untuk disantap. Terima kasih dan kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.